Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kesulitan belajar yang menyebabkan siswa berperilaku menyimpang di sekolah dasar. Sini saya sebagai moderator dan penyaji 1, teman saya yang bernama Heriska penyaji 2, dan Reski Kartika penyaji 3, Resti Yunita penyaji 4, Riki Aji penyaji 5, dan Rida Lestari penyaji 6, Risela Monika penyaji 7, dan Tia penyaji 8, Sutrisno penyaji 9, dan yang terakhir Yeni Indah penyaji ke-10. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan merupakan terjemahan dari istilah guidance dalam bahasa Inggris. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu dengan menggunakan cara, prosedur, dan bahan tertentu agar individu tersebut dapat mandiri, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, dan dapat mengembangkan diri sebagai personal yang unik. Bimbingan dan konseling merupakan pelayanan bantuan, artinya kegiatan ini harus mampu memberikan hal-hal positif kepada peserta didik, meringankan beban, mendorong semangat, dan memberi penguatan, memberi alternatif dan kesempatan, memberi pencerahan dan kesejukan, serta mendorong dan membela terwujudnya hak dan kepentingan serta kewajiban peserta didik. Dengan cara yang tepat, semuanya itu diarahkan bagi terpecahnya permasalahan dan terselenggaranya perkembangan peserta didik secara optimal. Adapun beberapa fungsi bimbingan konseling di SD antara lain fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentas, fungsi pemeliharaan pengembangan. Bimbingan dan konseling di SD juga memiliki beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedamaian, asas keterpaduan, asas konormaltifan, asas keahlian, asas alih tangan, asas tuturi handayani. Asas-asas di atas menurut adanya perubahan kepada klien juga kepada si konselor berhasil untuk memberikan pelayanan bantuan kepada klien tersebut, baik dalam masalah kesulitan belajar dan perilaku yang bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heriska Melita. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian kesulitan anak belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Kondisi yang demikian umumnya disebabkan oleh faktor biologis atau fisiologis, terutama berkenaan dengan kelainan fungsi otak yang lazim disebut sebagai kesulitan dalam belajar spesifik, serta faktor fisiologis yaitu kesulitan belajar yang berkenaan dengan rendahnya dan minat belajar. Hasil penelitian di SDN 1 Tulpandan. Berdasarkan hasil penelitian yang kami buat di SDN 1 Tulpandan, sekolah ini tidak ada guru BK yang benar-benar lulusan pendidikan guru BK. Namun guru kelas yang biasa menangani masalah anak sesuai dengan metode di SDN 1 Tulpandan ini. Dalam mengatasi masalah siswa, guru menggunakan metode pendekatan, yaitu di mana ada siswa yang bermasalah, guru memanggil siswa tersebut ke ruangan BK untuk ditanya mengapa siswa sulit untuk menerima pelajaran di kelas, seperti diberi teguran dan penjelasan bahwa hal yang dilakukan ini tidak baik. Dan tidak hanya itu, guru juga memberikan motivasi kepada siswa agar siswa lebih semangat untuk belajar. Namun apabila siswa melakukan hal yang lebih batas seperti berkelahi, bolos, dan kenakalan lainnya, guru memberikan sanksi kepada siswa berupa hukuman seperti hormat kepada bendera di lapangan, membersihkan halaman, dan lain-lain. Apabila siswa masih melanggar lebih dari 3 kali pelanggaran, guru memanggil orang tua atau wali murid ke sekolah
Guru dan orang tua siswa bekerja sama untuk mengatasi masalah siswa tersebut. Tidak hanya pengawasan di sekolah saja yang dilakukan guru BK, namun di lingkungan rumah juga perlu diawasi orang tua agar siswa tidak melakukan hal yang menyimpang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kartika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang akan dilakukan di SDN 1 Teluk Pandan. Berdasarkan hasil penelitian yang kami buat di SDN 1 Teluk Pandan, sekolah ini tidak ada guru BK yang menangani benar-benar lulusan guru pendidikan BK. Namun guru kelas yang biasa menangani masalah anak siswa sesuai dengan metode. Di SDN 1 Teluk Pandan ini, dalam mengatasi masalah, siswa guru menggunakan metode pendekatan, yaitu di mana anak siswa bermasalah, guru memanggil siswa tersebut ke ruangan BK untuk ditanya mengapa siswa sulit menerima pelajaran di kelas, seperti diberi teguran dan penjelasan bahwa hal yang dilakukan adalah tidak baik. Dan tidak hanya itu, guru juga memberi motivasi kepada siswa agar siswa lebih bersemangat untuk belajar. Namun apabila siswa melakukan hal yang melebihi batas seperti berkelahi, bolos, dan kenakalan lainnya, guru memberi sanksi kepada siswa berupa hukuman seperti hormat kepada bendera di lapangan, membersihkan halaman, dan lain-lain. Apabila siswa masih melanggar lebih dari 3 kali pelanggaran, guru memanggil orang tua wali murid ke sekolah. Guru dan orang tua siswa bekerja sama untuk mengatasi masalah siswa tersebut. Tidak hanya pengawasan di sekolah saja yang dilakukan guru BK, namun di lingkungan rumah pun juga perlu diawasi orang tua agar siswa tidak melakukan hal yang menyimpang lagi. Demikianlah hasil penelitian yang saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Resti Yunita, NPM 18160113. Yang C, faktor yang menyebabkan siswa kesulitan dalam proses pembelajaran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan faktor kesulitan belajar di sekolah, yaitu yang pertama, faktor internal siswa. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan anak secara internal. Yang A, gangguan fisik, seperti kurang berfungsinya organ-organ perasaan, alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, atau penyakit menahun. Yang B, kelemahan mental, yaitu kelemahan yang dibawa sejak lahir maupun karena pengalaman. Yang C, kelemahan emosional, seperti rasa tidak aman atau kurang menyesuaikan diri di lingkungannya. Yang D, kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi karakter si anak dan agak susah untuk merubahnya. Ketiga yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah semua perangsang dan pengaruh luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu pada seorang anak. Yang keempat yaitu media elektronik dan cetak. Kedua media ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan, tingkah laku, dan kepribadian anak. 5. Radio dan televisi. Dari sisi lain, radio dan televisi sebagai sumber berita. Namun, kedua media tersebut bisa menimbulkan pengaruh negatif terhadap kepribadian anak. 6. Internet. Media ini telah menyumbangkan dampak negatif sebab banyak timbul hal negatif dibandingkan positifnya. Ketujuh yaitu majalah dan cerpen anak. Majalah dan buku-buku cerita anak sangat digandrungi oleh anak-anak. Selanjutnya komik dan novel. Komik banyak digandrungi oleh anak-anak kecil atau remaja, bahkan orang dewasa. Namun bacaan ini sekarang
gambar-gambar yang tidak sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. Begitu juga dengan novel, rata-rata berisi percintaan, dongeng, dan lain-lain. Kesembilan yaitu teman dan sahabat. Teman memiliki peran dan pengaruh besar dalam pendidikan, sebab teman mampu membentuk prinsip dan pemahaman yang tidak bisa dilakukan oleh kedua orang tua. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Mas Anggaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sari NPM 18190117. Perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang juga dikenal dengan nama penyimpangan sosial, yang berarti perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan baik dari sudut pandang agama, kemanusiaan secara individu maupun kelompok. Berdasarkan dari penelitian kami, yaitu DSDN 1 Teluk Pandan, yang dimana kesulitan belajar mempunyai masalah perilaku yang pertama, yaitu cepat anak mudah marah, mudah emosi, berkelahi dengan temannya, bolos pada jam mata pelajaran, dan melanggar tata tertib peraturan sekolah. Anak yang mengalami kesulitan visual dan bahasa akan sulit memahami dan mengingat informasi yang telah diberikan, sehingga anak terkesan susah diatur dan kasar. Mengapa bisa demikian? Bahwasannya pendidikan yang diberikan kepada anak itu berbeda, mulai dari pendidikan sekolah hingga pendidikan di lingkungannya di rumah. Di sekolah secara intens seorang guru akan mengajarkan kepada kebaikan, namun berbeda saat sudah di rumah. Maka akan terjadi perilaku-perilaku yang sangat mencolok, sehingga anak terkesan keras kepala, pemalas, tidak peka, tidak bertanggung jawab, dan tidak mau bekerja sama kepada temannya. Faktor terjadi perilaku penyimpangan ini bisa berasal dari keluarga, lingkungan, dan juga teknologi. Berasal dari keluarga, yang dimana pada saat ini banyak orang tua yang terlalu sibuk, sehingga anak kurang perhatian dan juga kurang penyampaian pesan-pesan nasihat yang baik kepada anak, dan juga kurangnya peran orang tua yang sebagaimana orang tua yang semestinya di dalam diri anak, dan juga kebanyakan peran orang tua sekarang yaitu digantikan dengan seorang pengasuh anak, babysitter, dan lain sebagainya. Lingkungan masyarakat sekitar individu atau anak tersebut itu tidak sehat, maka anak itu akan mengikuti kondisi lingkungan tersebut. Asalkan anak pada usia 6 sampai dengan 12 tahun sangat cenderung mengikuti gaya orang-orang di sekitarnya, bahkan mereka menganggap bahwa mereka itu adalah model yang harus dicontoh. Ketiga yaitu teknologi. Teknologi ini ditinjau dari hal negatifnya atau teknologi yang tidak terarah ya. Nah, di sini yaitu seorang anak akan mudah mengakses foto-foto atau video pornografi, hal-hal yang berupa konten percintaan dan aksi anarkis, sehingga dia akan mengimplementasikan kepada orang-orang terdekat dan kepada teman-temannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Monika, NPM 18160119. Di sini saya akan menjelaskan faktor terjadinya perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial, yang berarti perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan. Ada beberapa faktor terjadinya perilaku menyimpang. Yang pertama, keluarga. Keluarga memiliki peranan penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Keluarga lah yang menentukan suatu individu terjadinya individu yang sehat dan dari lahir dan batinnya. Tidak sedikit pula peran keluarga pada perkembangan anak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan pribadinya, orang tua tidak memberikan peran aktif pada anak di dalam keluarga, orang tua kurang memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan masyarakat juga sangat membentuk karakter seseorang, karena anak-anak pada usia 12 tahun seringkali bermain di tengah-tengah masyarakat bersama anak-anak lainnya. Pada usia 6-12 tahun, anak-anak lebih cenderung mengikuti gaya orang yang berada di sekitarnya, karena ia merasa bahwa orang yang ada di sekitar itu adalah sebagai model yang akan ia contoh. Yang ketiga, teknologi. Informasi tidak terbatas sangat mudah didapatkan pada masa kini. Bahkan anak-anak juga mampu mendapatkan informasi yang menggila itu. Semakin canggih teknologi di era globalisasi ini mengubah perkembangan anak. Banyak hal-hal negatif yang dapat anak turuti dari teknologi, seperti informasi tentang seks atau video dan foto yang berbau pornografis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Setiawati, NPM 18160145. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan bimbingan konseling di siswa SD. Yang pertama itu ada pendekatan krisis. Pendekatan krisis adalah usaha pendekatan yang dilakukan konselor kepada individu
usaha pendekatan yang dilakukan oleh konselor kepada individu yang mengalami kesusahan. Dalam hal ini, konselor membantu konseling untuk menghilangkan kesusahan-kesusahan yang dialami oleh konseling dengan mengubah perilaku individu yang menyebabkan kesusahan dalam dirinya tersebut. Yang ketiga, pendekatan preventif. Pendekatan preventif adalah usaha pendekatan yang dilakukan konselor kepada individu ataupun kelompok untuk mencegah atau mengantisipasi berbagai permasalahan. Agar permasalahan tersebut tidak sampai terjadi pada individu atau kelompok tersebut, misalnya dalam dunia pendidikan diadakannya seminar tentang bahaya narkoba kepada siswanya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar jangan sampai para siswa terjerat masalah narkoba. Yang keempat, pendekatan perkembangan. Pendekatan perkembangan adalah usaha pendekatan yang dilakukan oleh konselor kepada individu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki individu. Dalam hal ini, pihak konselor akan membantu individu memudahkan individu dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Sekian materi yang saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno, NPM 18160138. Di sini saya akan mengutarakan atau menjelaskan solusi yang diberikan oleh guru. Langsung saja. Yang pertama, guru memahami dan memastikan bahwa murid memiliki pengetahuan faktual yang diperlukan dalam mempelajari bahan ajaran. Yang kedua, guru membatasi jumlah informasi baru kepada hal-hal yang tercantum pada bahan atau ajaran dan sampaikan sedikit demi sedikit agar murid tersebut lebih mengerti. Yang ketiga, guru menyajikan informasi secara jelas tentang apa yang harus murid pelajari. Yang keempat, guru menyatakan secara eksplisit bahwa informasi yang diajarkan berkaitan dengan informasi yang dipunyai oleh murid. Selanjutnya, jika murid sudah mampu menguasai unit kecil, perkenalkan murid tersebut dengan unit yang agak besar. Selanjutnya, guru menyiapkan pengalaman ulang untuk memperkuat informasi dalam ingatan murid tersebut. Dan yang terakhir, guru melakukan drill dan latihan yang paling efektif dan efisien. Jika perlu, meminta murid mengatakan dan menuliskan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Indah Sapitri, NPM 18160155. Di sini saya akan memberikan solusi untuk orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada pembelajaran di SDN 1 Teluk Pandan. Yang pertama, memberikan perhatian dan kesempatan-kesempatan yang sepadan selaras sesuai kebutuhannya. Yang kedua, terimalah kelemahan anak dengan sabar, tanggung jawab, dan membimbingnya. Yang ketiga, memaafkan, jangan dimaki, berilah motivasi atau dorongan sebagai pemacu semangat anak. Yang keempat, jangan memberi cap bodoh kepada anak karena akan menjadi beban anak. Yang kelima, selalu berprasangka baik kepada anak. Yang keenam, dekatilah menjadi teman curhat anak. Yang ketujuh, pergunakanlah metode bimbingan sesuai dengan kebutuhannya. Kedelapan, berikan pujian dan hadiah kepada anak jika anak melakukan hal yang baik dan benar. Yang kesembilan, pastikan perlengkapan dan peralatan anak untuk sekolah selalu lengkap agar anak tidak malas belajar. Yang terakhir, temani anak belajar di rumah agar lebih semangat untuk belajar. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.